Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arfianto Ramadhanu. Pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang percabangan pada COBOL. Nah, kondisi percabangan pada COBOL itu terdapat dua macam, yaitu conditional statement atau suatu statement yang digunakan untuk menyeleksi atau suatu kondisi atau syarat dan akan mengerjakan suatu operasi tergantung dari nilai kondisinya. Dan yang kedua adalah imperative statement, adalah statement yang langsung mengerjakan operasi tanpa ada penyeleksian suatu kondisi. Kondisi percabangan pada COBOL ini ada banyak. Yang pasti kondisi pada COBOL ini diawali dengan if. Nah, kemudian ini ada hubungan kondisi, ada lebih besar, kurang dari, sama dengan, atau not less than, atau tidak kurang dari dan tidak lebih besar atau tidak sama dengan. Nah, untuk contohnya di sini bawah bisa kita lihat. Nah, untuk di COBOL itu kita bisa menggunakan tanda lebih besar atau kita bisa menggunakan kata greater than. Kemudian ada beberapa kondisi lagi. Mungkin ini bisa kalian baca sendiri ya. Nah, yang penting itu kita masuk ke instruksi. Jadi di COBOL itu ada 3 buah instruksi. Yang pertama move, goto, dan perform. Nah, untuk memahaminya langsung aja kita masuk ke contoh programnya. Nah, kita bakal masuk pertama kali ke instruksi move. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada identification division dan ini ada program ID, itu nama programnya. Di sini coba saya kasih nama program move. Save dulu. Nah, ada environment division, data division, work storage division, ini sama seperti kemarin. Di record var itu terdapat variabel A1, A2, dan hasil. Kemudian ada procedure division. Kita langsung mulai aja. Jadi nanti program itu bakal nampilin display seperti ini, program sederhana dan kemudian program nama. Nah, accept di sini seperti kemarin, accept di sini itu fungsinya untuk mengambil inputan nilai yang berasal dari keyboard dan nilainya itu akan disimpan di variabel A1. Dan accept yang kedua ini juga sama, dia itu bakal disimpan di variabel A2. Nah, kita masuk ke percabangan pada COBOL ya. Kan saya bilang tadi dimulai dengan if. Nah, di sini itu kan if A2, nilai dari variabel A2 itu kurang dari 70, maka kita akan memove atau kita akan memindahkan kata-kata di sini tidak lulus ke dalam variabel HSL. Selain tersebut, maka kita akan memindahkan kata lulus ke dalam variabel HSL. Jadi gunanya move itu seperti itu, untuk memindahkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Nah, kemudian program akan mendisplay A1, berarti akan mendisplay nama Anda dan juga akan mendisplay tulisan Anda beserta nilai dari variabel HSL. Langsung aja kita coba run. Pertama jangan lupa kita mount dulu. Kemudian kita nyimpen di mana? Nah, masuk ke direktorinya. Tadi nama variabelnya adalah muva. Nama filenya. Kita COBOL muva. Tidak ada error, kita langsung aja run chop muva. Nah, bisa dilihat di sini kita akan input nama. Saya akan input nama saya Yanto dan saya akan input nilai saya 80. Nah, di sini bisa dilihat ketika saya menginput 80, maka akan muncul tulisan Anda lulus. Seperti di sini bisa kita lihat, jika nilai kurang dari 70, maka yang akan dieksekusi adalah statement ini. Tapi karena saya input nilai 80 yang dimana itu lebih dari 70, maka yang akan dijalankan adalah statement yang move lulus. Nah, jadi kita itu akan memindahkan kata lulus atau nilai lulus ini ke dalam variabel ASL. Dan itu fungsi dari move. Selanjutnya kita akan masuk ke fungsi goto. Nah, di sini saya punya sebuah program
program sebuah menu. Seperti sama, pertama kita masukin identification, nama program, kemudian author. Author di sini sebenarnya opsional aja, cuman boleh kalian masukin dan masukin nama kalian yang buatnya. Jadi ketahuan kalau kalian itu buat sendiri. Kemudian kita masukin di working storage session, di sini kita masukin sebuah variabel dengan number 77. Jadi number 77 ini variabel tersebut itu berdiri sendiri, nggak masuk ke dalam sebuah record. Biasanya kan kita 01 nama record, terus baru dalamnya variabel yang akan kita gunakan. Nah, kemudian procedure division. Nah, pilih menu ini bisa disebut sebagai paragraf atau blok program kalau saya biasa nyebutnya. Jadi di pilihan menu ini terdapat beberapa program. Nah, programnya itu akan mendisplay tulisan menu, ayam goreng, lele goreng, bebek goreng, ayam bakar, dan masukkan pilihan menu. Nah, fungsi koma di sini agar asep ini ketika kita masukkan input itu ada di sebelah pilihan menu, tidak di baris selanjutnya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke paragraf milih menu. Di dalam milih menu itu kita ada sebuah percabangan. Nah, jika if variabel filman itu nilainya sama dengan 1, maka kita akan menuju ke paragraf menu 1. Dan begitu seterusnya. Logikanya seperti itu. Nah, jika variabel filman itu nilainya lebih dari 4, maka kita akan menuju paragraf ke menu 5. Nah, di sini kita bisa lihat di paragraf menu 1 kita akan mendisplay tulisan ayam goreng dan harga. Nah, kemudian setelah selesai dieksekusi, program tersebut akan ke paragraf selesai. Jadi akan langsung ke paragraf selesai. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi kita akan menuju ke suatu paragraf tanpa memikirkan kondisi apapun. Langsung aja gitu. Kita bisa langsung pindah ke paragraf yang kita inginkan. Seperti itu. Untuk mahamin lagi, coba aja kita langsung run ya. Nama filenya adalah menu. COBOL menu. Pertama kita compile dulu, tidak ada error, kemudian kita run. Ancop menu. Nah, bisa dilihat. Seperti yang tadi saya bilang supaya ada di sebelah tulisan pilihan menu. Nah, di sini coba saya input 1. Nah, dia akan muncul ke ayam goreng. Kemudian kita pilih 2. Dia akan muncul lele goreng. Nah, jika kita pilih lebih dari 4, seperti 5, dia akan menulis pilihan menu tidak tersedia, harap pilih kembali, dan akan kembali ke paragraf pilihan menu. Nah, di sini bisa lihat di menu 5, display pilihan menu tidak tersedia, harap pilih kembali, dan kembali ke pilihan menu. Dan di sini kan pilihan menu. Nah, selanjutnya kita akan ke perform. Nah, perform di sini sama seperti tadi. Di sini nama programnya kita namain perf aja, nggak apa-apa. Karena perform ini kita hanya mencoba untuk perform. Jadi perform ini itu fungsinya untuk memanggil suatu paragraf atau blok program itu. Nah, kita lihat di sini mulai. Jadi program akan mendisplay tulisan COBOL dan program akan memanggil si paragraf bintang ini. Nah, coba kita langsung aja ya. Ini kita keluar dulu. COBOL perf. Coba sekarang kita ancop perf. Nah, bisa dilihat. Jadi pertama program itu akan mendisplay atau mencetak tulisan COBOL. Dan selanjutnya program akan memanggil si paragraf bintang ini dan akan mendisplay perintah yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Dan dia akan manggil tanda-tanda bintang seperti ini. Nah, untuk materi minggu ini mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau misalkan ada yang bingung atau ada yang itu, bisa ditanyakan kembali ketika kita praktikum. Dan diingatkan lagi untuk penulisan COBOL, hati-hati terhadap indentasinya, terhadap spasinya, karena kadang suka sensitif banget. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.